Halo teman-teman semua, di video kali ini aku mau membahas tentang paradigma konstruktivisme dalam kajian analisis framing. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang analisis framing, baiknya kita dalami dulu nih, apa sih sebenarnya paradigma konstruktivisme itu? Paradigma konstruktivisme adalah paradigma yang hampir merupakan antitesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas atau ilmu pengetahuan. Konstruktivisme menganggap subjek sebagai faktor sentral dalam kegiatan komunikasi serta hubungan-hubungan sosialnya. Paradigma konstruktivisme pertama kali diperkenalkan oleh Peter Berger dan Thomas Lackman yang menjelaskan bahwa konstruksi sosial atau realitas terjadi secara stimulan melalui 3 tahapan, yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Mereka menjelaskan bahwa proses sosial didapatkan melalui aksi dan interaksi yang diciptakan oleh individu secara terus-menerus sehingga menghasilkan suatu realitas yang dimiliki dan dialami secara perorangan. Ada beberapa tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan paradigma konstruktivisme, antara lain Giambattista Vico, Erving Goffman, Thomas Lackman, dan Peter Berger. Paradigma konstruktivisme dapat dijelaskan melalui 4 dimensi, yaitu yang pertama ontologis, di mana konstruktivisme bersifat relativisme atau menganggap realitas sebagai konstruksi sosial. Kebenaran suatu realitas bersifat relatif dan berlaku sesuai konteks spesifik yang dinilai relevan oleh pelaku sosial. Yang kedua yaitu epistemologis, di mana konstruktivisme bersifat transaksionalis atau subjektivis, yaitu pemahaman tentang suatu realitas atau temuan suatu penelitian merupakan produk interaksi antara peneliti dengan yang diteliti. Yang ketiga aksiologis, di mana nilai, etika, dan pilihan moral merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu penelitian. Yang terakhir metodologis, di mana konstruktivisme menekankan empati dan interaksi dialektis antara peneliti dengan responden untuk merekonstruksi realitas yang diteliti melalui metode-metode kualitatif seperti participan observation. Paradigma konstruktivisme memiliki beberapa kriteria yang membedakannya dengan paradigma lain. Yang pertama level ontologi. Paradigma konstruktivisme melihat kenyataan sebagai hal yang ada, tetapi realitas bersifat majemuk, dan maknanya berbeda bagi tiap orang. Sedangkan dalam epistemologi, peneliti menggunakan pendekatan subjektif, karena dengan cara itu bisa menjabarkan pengkonstruksian makna oleh individu. Dalam metodologi, paradigma ini menggunakan berbagai macam jenis pengkonstruksian dan menggabungkannya dalam sebuah konsensus. Ada beberapa manfaat dari paradigma konstruktivisme, diantaranya adalah meningkatkan motivasi, memaksimalkan kemampuan berpikir, membantu untuk mengenal orang lain secara individu dan mendalam, dapat melihat tingkat perkembangan kognitif manusia, dan mempelajari suatu materi yang rumit untuk dipecahkan atau bahkan menciptakan suatu kreasi serta ide yang baru. Ada beberapa teori komunikasi yang berhubungan dengan paradigma konstruktivisme, diantaranya adalah teori interaksi simbolik yang dikemukakan oleh George Herbert Mead yang mengasumsikan bahwa seseorang akan bertindak sesuai dengan apa yang dia terima berdasarkan makna yang diberikan orang lain kepadanya. Lalu ada juga teori fenomenologi yang membangun penjelasan dan analisis psikologi tentang tipe-tipe aktivitas mental subjektif, pengalaman, dan tindakan sadar. Yang ketiga, teori konstruksi realitas sosial. Teori ini menggambarkan proses sosial melalui tindakan dan interaksinya, yang mana individu menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif. Yang keempat, teori konstruksi media massa, di mana konstruksi sosial berlangsung dengan sangat cepat dan sebarannya merata. Realitas sosial yang terkonstruksi itu juga membentuk opini massa. Massa cenderung a priori dan opini massa cenderung sinis. Yang terakhir ada teori hierarki level of influence yang menjelaskan mengenai pengaruh isi media pada setiap pemberitaan yang dipengaruhi oleh sisi eksternal maupun internal media itu sendiri, sehingga pemberitaannya jauh dari realitas yang sebenarnya. Terdapat beberapa perbedaan paradigma konstruktivisme dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama, dalam kuantitatif, penelitian bersandar pada pengumpulan dan analisis data kuantitatif atau numerik, sedangkan kualitatif menggunakan latar alamiah. Yang kedua, kuantitatif menggunakan strategi survei dan eksperimen, sedangkan kualitatif menggunakan manusia sebagai instrumen utamanya. Dalam penelitian, kuantitatif mengadakan pengukuran dan observasi, sedangkan kualitatif menggunakan metode kualitatif untuk menjaring dan menganalisis data. Kuantitatif melaksanakan pengujian teori melalui uji statistik, sedangkan kualitatif membatasi masalah penelitian berdasarkan fokus, menggunakan kriteria tersendiri untuk memvalidasi data, dan lain-lain.
Nah, sekarang kita sudah lebih paham kan tentang paradigma konstruktivisme. Sekarang langsung aja yuk kita bahas tentang analisis framing. Framing adalah proses membuat suatu pesan lebih menonjol dan melihat bagaimana media mengkonstruksi suatu realitas. Analisis framing ini juga dipakai untuk melihat bagaimana suatu peristiwa dipahami dan dibingkai oleh media. Dalam perspektif komunikasi misalnya, analisis framing dapat dipakai untuk membedah cara atau ideologi untuk mencermati strategi seleksi, penonjolan, dan pertautan fakta dalam berita agar lebih bermakna untuk menggiring interpretasi halayak sesuai perspektifnya. Banyak tokoh-tokoh yang mengemukakan pendapatnya mengenai konsep dari analisis framing ini. Tapi di kesempatan kali ini, aku bakalan jelasin konsep analisis framing menurut Robert Entman. Menurut Entman, framing adalah sebuah proses melakukan seleksi dan menyoroti beberapa aspek dari sebuah situasi untuk mempromosikan sebuah penafsiran tertentu. Fungsi framing menurut Entman adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu define problems, yaitu tahapan dalam framing yang digunakan untuk menekankan bagaimana peristiwa dipahami oleh wartawan ketika muncul suatu permasalahan. Yang kedua yaitu diagnose causes, tahapan analisis yang dilakukan untuk membingkai siapa yang dianggap sebagai aktor utama suatu peristiwa. Yang ketiga, make moral judgment, yaitu elemen framing yang digunakan untuk membenarkan argumentasi pada pendefinisian masalah yang sudah dibuat. Yang keempat, treatment recommendation, yaitu penilaian yang digunakan untuk menilai solusi apa yang dipilih untuk menyelesaikan masalah. Supaya kita lebih paham mengenai analisis framing, khususnya model dari Entman ini, yuk kita bedah satu kasus mengenai pemberitaan kasus korupsi bansos oleh Menteri Sosial Juliari Batubara di media online kompas.com. Foto yang ditampilkan dalam berita tersebut adalah saat Juliari Batubara selaku Menteri Sosial sedang berada di gedung KPK. Secara umum, pembingkaian berita menunjukkan bagaimana kompas.com mempersepsi keterlibatan Juliari selaku Menteri Sosial yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan menerima suap pengadaan bantuan sosial COVID-19. Analisis framing dari pemberitaan ini adalah, yang pertama ada dua define problems pada pemberitaan ini, yaitu Juliari selaku Menteri Sosial ditetapkan sebagai tersangka KPK di kasus dugaan suap bansos COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek di tahun 2020. Dan yang kedua, ada 4 menteri di era Jokowi yang tersandung kasus dugaan korupsi. Diagnosis kasusnya, yaitu sumber masalah dalam pemberitaan ini adalah munculnya statement bahwa satu lagi menteri di era kepemimpinan Presiden Jokowi yang terjerat kasus dugaan korupsi, yaitu Menteri Sosial Juliari Batubara, yang sebelumnya ada juga Menpora Imam Nahrawi, Mensos Idrus Marham, Menteri Kelautan Perikanan Edi Prabowo. Hal ini memunculkan sebuah konstruksi media jika pada kepemimpinan Jokowi banyak sekali terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh menteri pada jajaran era kepemimpinan tersebut. Untuk make moral judgment-nya adalah dengan adanya kejadian pada kasus dugaan suap dana bansos yang dilakukan Menteri Sosial Juliari Batubara ini menjadi sebuah kendala dalam upaya pencegahan penularan dan penyaluran bantuan kepada masyarakat yang terkena imbas COVID-19 di Indonesia. Untuk treatment recommendation-nya, setelah tertangkap OTT, Juliari yang statusnya sudah menjadi tersangka menyerahkan diri pada Minggu 6 Desember 2020. Diharapkan dengan adanya pemberitaan mengenai penangkapan dan penyerahan diri tersangka akan membuat kasus macam ini tidak terjadi lagi. Setelah melalui beberapa analisa pada pemberitaan tersebut, maka berdasarkan temuan 4 elemen framing di media kompas.com, dapat disimpulkan bahwa kompas.com mengkonstruksi realitas tentang kasus dugaan korupsi dana bansos COVID-19 melalui pendefinisian masalah, yakni tertangkapnya Menteri Sosial era Presiden Jokowi yaitu Juliari Batubara dalam kasus korupsi dana bansos COVID-19 di Jabodetabek. Kompas.com dalam mengemas sebuah berita lebih mengedepankan urgensi pada pentingnya pemahaman bahwa tindak pidana korupsi dana bansos ini akan sangat merugikan semua pihak, serta melakukan framing melalui upaya KPK dan pemerintah dalam menjalankan upaya pemulihan terkait COVID-19. Nah, kira-kira gitu teman-teman pembahasan mengenai paradigma konstruktivisme